Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Anifa di pembelajaran Work Smarter with AI, panduan Prompting Engineering praktis untuk pemula. Di modul ini adalah modul yang kedua, kita akan melanjutkan dari modul sebelumnya. Jadi di modul ini teman-teman akan mempelajari behind the scene of AI, prediksi, konteks, dan memori. Jadi kita akan memahami cara kerja Large Language Models atau LLM dari perspektif statistik dan limitasi teknis. Nah, untuk agenda pembahasan di modul ini, kita akan menggali mekanisme dasar dari LLM. Jadi yang pertama yaitu konsep prediksi kata. Apakah AI itu benar-benar paham atau hanya menebak berdasarkan statistik? Kemudian yang kedua adalah kekuatan konteks. Mengapa instruksi eksplisit sangat krusial dalam interaksi dengan AI? Dan yang ketiga, misteri lupa. Nah, kita akan memahami konteks window dan keterbatasan memori jangka pendek AI. Konsep pertama, mesin prediksi. AI adalah autocomplete yang sangat canggih. Nah, prinsip dasarnya, LLM itu tidak menjawab pertanyaan. Mereka itu melengkapi pola teks berdasarkan probabilitas, teman-teman. Nah, mekanismenya, AI itu memprediksi kata atau token berikutnya berdasarkan frekuensi kemunculan dan hubungan statistik dari data pelatihan raksasa. Nah, eh, jadi contohnya seperti ini. Ketika teman-teman memberikan input, ibu kota Indonesia adalah titik-titik-titik. Nah, AI akan memiliki beberapa prediksi dengan probabilitas tertentu. Contohnya, probabilitas pertama adalah Jakarta dengan tingkat probabilitasnya 99%. Dan yang kedua adalah Surabaya dengan tingkat probabilitas 0,1%. Dan yang ketiga adalah Medan dengan tingkat probabilitas 0,05%. Nah, pasti AI akan memberikan jawaban Jakarta karena berdasarkan statistik dari data pelatihan raksasa, Jakarta memiliki probabilitas yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya adalah statistik versus pemahaman. Apakah AI itu benar-benar mengerti? Nah, ilusi pemahaman. AI itu terlihat pintar karena telah melihat miliaran pola bahasa dan hubungan antar kata, bukan karena memiliki kesadaran atau intelijensi sejati. Nah, selanjutnya adalah sintaksis versus semantik. AI memproses sintaksis atau tata bahasa dan urutan kata dengan sangat baik dan AI mensimulasikan semantik atau makna melalui hubungan matematis, bukan pengalaman nyata. Nah, analoginya adalah seperti burung beo. Seperti burung beo yang selalu menghafal seluruh perpustakaan. Burung beo juga bisa mengutip Shakespeare, tapi tidak bisa merasakan emosinya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk memudahkan pada eh, statistik versus pemahaman AI itu kita bisa menganalogikan dengan burung beo. Jadi burung beo itu kan selalu eh, meniru ya, selalu dia mendengar kemudian meniru. Nah, sama halnya dengan AI. Jadi AI itu mempelajari dari miliaran pola bahasa dan hubungan antar kata. Nah, sehingga AI bisa membuat sebuah jawaban yang eh, yang sudah ia pelajari dari pola-pola sebelumnya. Nah, seperti dengan halnya burung beo juga bisa mendengarkan dan meniru perkataan manusia tanpa mengetahui makna yang sebenarnya. Nah, di konsep yang kedua, yaitu pentingnya konteks. Konteks adalah kompas bagi AI. Mengapa? Karena tanpa konteks yang jelas, prediksi AI itu menjadi spekulatif dan rentan terhadap ambiguitas. Dan konteks itu membantu AI menyempitkan probabilitas pilihan kata. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Contoh kata bisa. Kalimat pertama, ular itu punya bisa mematikan. Nah, di kalimat ini, bisa itu memiliki arti racun. Nah, sedangkan di kalimat yang kedua, kamu pasti bisa melakukannya. Nah, kata bisa di kalimat ini itu
memiliki arti kata mampu. Nah, meskipun di kedua kalimat terdapat kata yang sama, bisa, tetapi di kedua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda. Nah, untuk peran konteks sendiri, kata-kata di sekitar Tanshed itu membantu AI memilih probabilitas makna yang paling tepat tanpa eh, sehingga AI bisa menghindari sebuah kebingungan. Nah, ini seperti memberikan AI peta untuk menavigasi lautan bahasa. Nah, jadi konteks itu sangat penting bagi AI. Konteks eksplisit versus implisit. Nah, kita jangan menyuruh AI menjadi seorang Senayan, karena AI itu memiliki sebuah keterbatasan. AI itu tidak memiliki common sense atau pengetahuan personal tentang hidup kita, kecuali kita memberitahu kepada AI secara eksplisit. Nah, AI juga tidak bisa membaca pikiran kita. Nah, eksplisit itu menjadi kunci teman-teman. Ketika kita memberikan sebuah instruksi atau prompt semakin detail, maka akan semakin sempit ruang probabilitas kesalahan dan semakin akurat output yang akan dihasilkan oleh AI. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Nah, ketika teman-teman memberikan sebuah prompt, buatkan surat. Itu adalah prompt yang buruk. Kenapa? Karena prompt tersebut terlalu luas dan hasilnya itu bisa sangat bervariasi. Beda halnya ketika teman-teman membuat prompt seperti berikut. Buatkan surat lamaran kerja formal untuk posisi akuntan. Nada profesional, pengalaman 2 tahun, ditujukan kepada PT Jaya Abadi. Nah, ini konteks yang diberikan atau promptnya itu termasuk prompt yang baik karena konteksnya eksplisit dan mengarahkan prediksi secara presisi. Nah, jadi kita sebagai pengguna AI yang bijak, kita harus memberikan konteks yang eksplisit. Selanjutnya, kenapa AI bisa lupa? Memahami konteks window. Nah, jadi kita harus memahami konteks window. Apa itu konteks window? Konteks window merupakan sebuah batas maksimum teks atau token yang bisa dilihat dan diproses oleh AI dalam satu waktu untuk menghasilkan sebuah respon. Nah, AI itu bukan penyimpanan jangka panjang seperti hard drive, tetapi AI itu working memory. Nah, jadi AI hanya bisa fokus pada informasi yang ada di dalam jendela ini, di dalam jendela itu gitu ya. Jadi kita bisa menganalogikan seperti meja kerja. Jadi ketika kita kita itu hanya bisa menaruh jumlah kertas di atas kerja meja. Dan ketika kita ingin menaruh kertas baru, maka kita harus membuang kertas-kertas yang lama. Sama halnya dengan AI. Jadi ketika AI, eh, jadi ketika teman-teman sudah melakukan prompting sangat banyak, maka AI akan menghapus beberapa chat yang lama sehingga teman-teman bisa memberikan chat yang baru atau sehingga AI bisa memproses chat yang baru. Seperti itu. Limitasi teknis dan halusinasi, efek FIFO atau first in, first out. Nah, jadi batas token. Ketika percakapan itu melebihi batas token, misalnya 8.000 sampai dengan 128.000 token, tergantung dari model AI yang teman-teman pakai, informasi paling awal itu akan terdorong keluar, ya. Terus yang terjadi berikutnya adalah informasi hilang. Jadi ketika eh, informasi itu terdorong keluar dari hilang dari perhatian AI, maka seolah-olah itu tidak pernah ada dalam percakapan. Dan dampak negatifnya adalah AI akan melupakan instruksi awal. AI akan melupakan konteks awal, sehingga konsistensi jawaban akan menurun dan resiko halusinasi itu akan meningkat. Ya, jadi ketika teman-teman melakukan sebuah prompting dan ternyata melebihi batas token tertentu, maka informasi yang teman-teman berikan di awal akan hilang atau akan terdorong keluar, sehingga
AI akan merupakan instruksi awal teman-teman dan konsistensi jawaban dari AI akan menurun. Dan itu menyebabkan AI akan berhalusinasi atau mengarang sebuah fakta dan memberikan jawaban yang tidak akurat. Nah, strategi sebagai pengguna yang baik, teman-teman harus mengoptimalkan interaksi dengan AI. Tahap yang pertama, teman-teman silahkan berikan konteks yang eksplisit. Nah, teman-teman jangan berasumsi bahwa AI tahu apa yang kita pikirkan. Jangan berasumsi bahwa AI itu akan bisa menjelaskan eh, tanpa kita beritahu secara detail. Nah, jadi kita sebagai pengguna, kita harus memberikan secara rinci, memberikan penjelasan secara rinci, baik tentang tujuan dan informasi yang relevan. Dan tahap yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus merefresh percakapan. Nah, jadi ketika kita ingin membuat percakapan untuk topik ataupun tugas yang baru, kita bisa memulai chat baru agar konteks window bersih dan AI itu dapat memproses informasi dengan optimal. Kemudian yang ketiga adalah peringkas atau summarizations. Jika percakapan itu menurut teman-teman sangat penting, maka teman-teman bisa meminta AI untuk merangkum poin penting sebelum kita melanjutkan ke instruksi selanjutnya. Dan itu akan membuat AI akan menjaga konteks vital tetap aktif dan aktif dalam memori AI. Sehingga eh, sehingga instruksi awal teman-teman tidak akan dilupakan oleh AI. Kesimpulan di modul kedua yaitu kita memaksimalkan potensi LLM. AI itu bekerja berdasarkan probabilitas statistik kata, bukan pemahaman sadar. Jadi AI adalah mesin pola yang sangat canggih. Nah, jadi bukan dari pemahaman sadar, tapi AI itu mempelajari dari data pelatihan, dari probabilitas statistik kata yang sudah ia pelajari dari pola-pola data yang diberikan ke AI tersebut. Dan yang kedua yaitu kualitas output berbanding lurus dengan kualitas konteks eksplisit yang diberikan. Nah, kita harus menjadi direktur bagi AI kita sendiri. Kita harus memberikan konteks yang eksplisit sehingga AI itu mampu memberikan jawaban yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah limitasi memori. Jadi AI itu memiliki sebuah batas memori atau konteks window. Dan informasi lama akan hilang jika kapasitas penuh. Dan kita harus mengelola percakapan kita dengan baik dan bijak. Baik, selamat mempelajari di modul yang kedua. Teman-teman, kita akan bertemu di modul berikutnya.